Selamat siang, sahabat generasi muda dimanapun berada. Kembali lagi dengan Elhan Zakaria di sini. Dalam vlog kali ini, saya akan mengajak sahabat generasi muda untuk berkunjung ke salah satu tokoh pendamping Bapak Pembangunan dan Penjaga Kedaulatan Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Dan saat ini beliau masih sehat walafiat. Dan ada aktivitas yang saya kagumi dari beliau, yaitu meneruskan meracik pupuk probiotik. Dan tahukah sahabat, bahwasanya probiotik itu sudah ditemukan sejak tahun 1054 di bumi Nusantara ini, dan disebut biopatenida waktu itu. Saya sempat bertanya kepada Bapak, apakah biopatenida atau probiotik dipakai Pak Harto dalam ramuan pupuk saat itu, sehingga sukses swasembada pangan? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Namun hal ini sangat memungkinkan melihat suksesnya tumbuh-tumbuhan yang ditanami oleh petani pada waktu itu. Kisah perjuangan Pak Harto dalam menjaga kedaulatan dan Bapak Pembangunan Republik Indonesia sangat banyak bisa ditemukan di beberapa media dan artikel saat ini. Namun untuk yang satu ini saya sangat penasaran, kisah di balik panen raya Pak Harto dan di balik swasembada pangan yang sukses dilakukan Pak Harto waktu itu. Tentang probiotik. Nah, kalau probiotik yang disebut ini yang ditemukan pada tahun 1054 di bumi kita. Bentar, probiotik ditemukan tahun 1054 di negeri kita. Iya. Dari 7.800 bakteri yang ada, itu mempunyai koloni. Satu tetes 5 miliar mikroba. Satu tetes? Iya. Makanya 1 hektar itu untuk 1 liter. Dicampuri dengan air biasa itu 200 liter. Itu disemprotkan. Nah, mempunyai fungsional yang disebut bakteri ini. Untuk mengurus hara tanah, ada memelihara yang disebut akar, daun, dan pohon. Ada untuk memelihara yang disebut buah, ada untuk mengusir hama, bukan membunuh hama. Paham. Iya. Nah itu. Berarti kesinambungan bahwasanya zaman Pak Soeharto itu 32 tahun itu probiotik sudah digunakan. Sudah digunakan. Saya baru dengar ini, Pak. Iya, karena Bapak saksi sejarah satu-satunya. Iya, karena ini bukan baru, dan kita sudah ada uji coba di Yaman, di Qatar, ya kan, di daerah-daerah yang tandus. Kalau daerah yang tandus, ya kan, itu 3 bulan pengelolaan tanah, kan gitu. 3 bulan dikelola, baru supaya bisa ditanam. Gurun pasir sekalipun. Iya. Sebagai generasi penerus, saya kagum terhadap Pak Harto. Dan ini alasan saya bergabung dengan salah satu partai politik yang mengusung ideologi Pak Harto. Bumi Indonesia dengan tanah subur yang luas, negara tropis 2 musim yang sangat baik untuk pertanian. Tidak heran, company Belanda dan sekutunya waktu itu datang ke bumi Pertiwi. Saya terus mengikuti tahapan untuk ikut menjadi suksesor swasembada pangan saat ini. Dengan mengikuti jejak langkah para penerus, di sini saya melihat banyak. Karena bagi saya, melihat sama dengan belajar. Dan saya yakin saya sudah berada di dalam rel yang benar dan sudah melakukan itu. Buktinya, beberapa waktu yang lalu kami kirimkan bibit serai wangi ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan baru beberapa minggu yang lalu kami kirimkan juga mesin penyulingan untuk panen. Ketika saya sadar di DKI Jakarta tidak ada lahan tanam, namun sahabat generasi muda kita di sana memiliki lahan yang siap tanam. Total kolaborasi pun terjalin dengan baik, di mana niat kita sama, satu sama lain mendambakan swasembada pangan pada tahun 2020 ini. Pembangunan untuk negeri kita. Betul. Nah, pembangunan untuk negeri kita ini perlu kebersamaan, perlu, ya kan, berkarya, ya kan, antara umat manusia, kan gitu. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau Rehan memang mau berkarya untuk kepentingan bangsa ini, ya kan, galakanlah bangsa ini. Satu, kita bicara tentang pangan, ya kan, beras saja, ya kan.
gimana menjadi beras pensuplai beras dunia, kan gitu. Iya. Pensuplai beras dunia itu yang disebut, ya kan? Karena seluruh dunia ini saat ini sudah memerlukan nasi, bukan gandum lagi. Nasi, Iya. mayoritas nasi. Iya. Nah, sudah menjadi yang namanya kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita mensuplai ke berbagai penjuru dunia, berarti negara kita negara makmur. Karena negara kita bukan negara yang tandus. Iya. Ya? Ya, ini adalah probiotik yang berada di kediaman bapak kita, penasehat saya. Ini adalah Pupuk yang disebut biopatenida. biopatenida ya. Ya. Kok kayak Ini Kayak yang Yakult. disebut kapang. Kapang itu yang disebut ini sudah bagus, sudah berjamur. Ya. sudah berjamur, itu sudah bagus. Sudah bagus. Karena pupuk ini tidak ada yang disebut kadaluarsa. Karena pupuk ini kita kalau tidak mau pakai, tidak kasih makanan, 3 tahun bisa kita suruh tidur ini pupuk. Bisa sulit tidur dengan Iya. Tapi tadi untuk generasi muda bapak sampaikan Iya. nggak usah membicarain harga soal pupuk katanya. Tidak bisa, kita tidak menjual belikan yang disebut pupuk. Karena ini karya anak bangsa untuk kepentingan bangsa sendiri. Pemanfaatan untuk supaya tidak selalu merasa yang disebut para petani itu tertindas. Iya. Probiotik dari biopatenida. Iya. Luar biasa. Luar biasa sekali ya, seorang tokoh bangsa bapak ini, dan sangat peduli terhadap generasi muda. Iya. Mohon maaf nih Pak, saya vlog, saya doorstop biar teman-teman juga tahu generasi muda sekarang ada nggak yang seperti bapak? Mungkin ada sebagian, ya kan? Tapi belum mumpuni lah, ya. Yang saya temui kan saat ini udah bicaranya kepada sarana dan prasarana dan fata morgana yang dilihat. Seharusnya? Hah? Seharusnya? Seharusnya kan harus ada kasih sayang terhadap bangsa ini, ya. Kalau udah bicara kasih sayang terhadap bangsa, negara, dan umat manusianya, itu lain ya Pak ya? Iya lain. Terpanggilan. Bapak belum lihat itu? Saat ini kan sudah bicara fata morgana, saya bilang, ya. Yang ditonjolkan hanya kemewahan. Oke. Ya. Contoh, ya kan, di media elektronik, ya kan. Sementara di negeri kita ini banyak yang disebut, ya kan, yang kesusahan. Yang ditonjolkan itu kan kekayaan. Sementara yang belum punya rumah juga banyak. Kan? Itu foto Pak Harto yang di dalam? Iya, nah itu disebut Bapak Pembangunan, itu dari parlemen, penghargaan Pak Harto dari parlemen. Kenapa ada di sini Pak? Nah itu mungkin lah Pak Harto ini kan mungkin waktu itu dengan saya, ya kan, memberikan hadiah, lo peganglah ini kenang-kenangan, kan gitu. Nanti saya akan ambil khusus ya. Iya. Generasi muda, mari kita kembali ke desa, bantu petani yang ada. Kita sebagai generasi muda bisa berkolaborasi melalui sektor marketing. Contohnya, berhubung saat ini era internet segala sesuatu sudah berada di genggaman tangan kita. Iya. Satu pertanyaan lagi nih Pak. Nah, Tadi Pak Harto, Bapak Pembangunan melalui swasembada pangan itu betul menggunakan probiotik pada waktu itu. Betul sekali. Betul ya Pak, probiotik dipakai Pak Harto waktu itu. Iya. Karena ya setelah Pak Harto lengser kesininya menggunakan para kapitalis itu yang disebut pupuk yang disebut kimia. Kimia. Akhirnya harga tanah itu rusak. Beras banyak, melimpah, beras bahkan tahun 84 Pak Harto itu ekspor ke Kalau berbagai penjuru dunia. tahun 84 ya Pak? Iya, makanya mata uang kita kuat. Tahun 84. Nah disitulah banyak orang-orang negara yang tidak suka terhadap negeri kita.